Ta'ala, semata-mata kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada adik-adik dimohon tenang, anak-anak kami yang ada di belakang, ya, harap tidak mengganggu agar kajian kita bisa berjalan dengan lancar, ya, dan apa yang disampaikan dapat dipahami dengan semestinya. Karena ini kesempatan kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Sebentar lagi, tidak lama lagi, bulan Zulqa'dah yang kita saat ini berada padanya akan segera berakhir. Sebentar lagi kita masuk bulan Zulhijjah, dan pada tanggal 10 Zulhijjah nanti kita akan berada di hari Aidil Adha, hari raya Idul Adha. Di sana ada keutamaan yang agung, ada perbuatan yang jika kita lakukan kita bisa mendapatkan pahala yang begitu besar, ibadah yang mulia, ibadah sunnah namun pahalanya besar. Dan ini tidak terulang pada setiap bulannya, hanya ada pada bulan Zulhijjah saja. Dan ini pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah, 4 hari. Selain itu kesunahannya tidak lagi disunahkan, dan pahalanya sungguh besar. Oleh karenanya mestinya kita semua memanfaatkan hari-hari tersebut, peluang itu yang tidak berulang setiap bulannya, hanya dalam setahun saja dia berulang. Oleh karenanya kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ibadah apa itu yang kita sebut dengan sebutan ibadah kurban, al-udhiyah. Maka pada kesempatan ini kita akan jelaskan terkait dengan hukum-hukum yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka yang berkaitan dengan ibadah kurban atau yang disebut dengan al-udhiyah. Kita merujuk pada kitab pada kitab Matan Ghayah wa Taqrib, atau yang disebut dengan at-Taqrib, Matan Taqrib, Matan Ghayah wa Taqrib, yang disebut, yang dikarang oleh Imam Syekh Abi Syuja'. Dalam kitabnya beliau mengatakan, faslun wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Al-udhiyah atau yang kita sebut tadi ibadah kurban. Jadi udhiyah itu adalah ma yuzbahu minan na'am, sesuatu yang disembelih. Itu nama bagi sesuatu, ismun lima yuzbah, itu nama untuk sembelihan. Minan na'am, yang disembelih adalah hewan an-na'am. Kalau disebut an-na'am itu 3 jenis saja. Apa itu? Al-ibil, unta; al-baqar, sapi; kemudian al-ghanam, kambing. Jadi 3 jenis ini saja yang disembelih, ya, yang disembelih dari 3 hewan ini. Jadi kalau yang disembelih bukan 3 hewan ini, nyembelih ayam, walaupun jumlahnya banyak, ribuan ekor ayam disembelih, ya, dibagi-bagikan ke seluruh masyarakat kaum muslimin misalnya, ini disebut ibadah kurban? Tidak. Jadi ibadah kurban itu atau al-udhiyah ismun lima yuzbahu minan na'ami, itu nama untuk sembelihan dari 3 jenis hewan tadi, unta, sapi, dan kambing. Kapan? Yauma 'idin nahri wa ayyamat tasyriq, yaitu yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyriq. Jadi berapa hari totalnya, Pak?
4 hari, tanggal 10, 11, 12 dan 13. 4 hari ini jika dia sembelih dari 3 jenis hewan tadi, maka ini disebut namanya ibadah kurban. Tapi kalau dia menyembelih selain dari 3 jenis hewan tadi, maka tidak disebut ibadah kurban. Atau dia sembelih salah satu dari 3 jenis hewan tadi, tetapi tidak pada hari yang tertentu tadi, tidak tanggal 10, tidak tanggal 11, 12 dan 13, disembelih tanggal 15, atau disembelih tanggal 9 hari Arafah. Ini tidak disebut namanya, tidak disebut hewan kurban, tidak disebut udhiyah, maka disebut namanya sembelihan biasa. Taqarruban ilallah ta'ala, niat orang yang berkurban ini taqarruban ilallah, ingin mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dia, bukan untuk dipuji oleh orang. Kalau dia berniat untuk dapat pujian, dia tidak dapat pahala kurban. Ya, tidak dapat pahala kurban. Niatnya supaya dikenal sebagai orang yang dermawan. Niatnya supaya orang-orang kemudian menghormatinya, memujinya, menyanjungnya misalnya. Ya, ini tidak dapat pahala kurban. Yang dapat pahala kurban itu jika dia niatkan lillahi ta'ala, ikhlas, berniat untuk dapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ini, syariat kurban ini disebutkan dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar. Ini dalam surah ini, Pak. Dalam surah Al-Kautsar, surah terpendek dalam Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Di sini para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Tetapi kebanyakan ulama tafsir menafsirkan bahwa fasalli, salatlah. Yang dimaksud salat apa ini? Disuruh untuk salat. Salat apa yang dimaksud? Adalah salat hari raya Idul Adha. Salat hari raya Idul Adha. Nah, ini yang dimaksud salat di sini. Perintah salat ini adalah salat hari raya. Wanhar, dan sembelihlah. Berarti kalau dimulai dengan salat Idul Adha, kemudian menyembelih setelahnya, nah ini disebut namanya sembelihan hewan kurban. Kebanyakan ulama tafsir menafsirkan demikian. Ini baik dari kalangan para ulama salaf ataupun dari ulama-ulama setelahnya. Namun ada juga pendapat yang lain yang menyebutkan tidak demikian, ada. Ya. Tetapi kebanyakan para ulama tafsir menafsirkan bahwa wanhar yang dimaksud sembelih di sini adalah menyembelih hewan kurban. Jadi ini dijadikan sebagai dasar landasan hukum. Tetapi kan di situ perintah. Fasalli, kata-katanya perintah, fi'il amal, perintah untuk sholat. Wanhar juga perintah untuk menyembelih. Bukankah kalau perintah itu pada dasarnya hukumnya wajib? Ya, perintah itu pada dasarnya hukumnya wajib. Tetapi jika ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu bukan wajib, maka jatuhnya perintah itu hukumnya sunnah. Fasalli di situ perintah untuk sholat. Nah, para ulama tafsir mengatakan itu sholatnya bukan sholat 5 waktu. Sholatnya, perintahnya itu adalah sholat Idul Adha, sholat hari raya. Nah, para ulama sepakat bahwa sholat yang wajib itu cuma 5, karena ada hadisnya yang menunjukkan akan hal itu. Sholat yang wajib itu hanya 5 waktu. Berarti selain itu hukumnya termasuklah sholat hari raya. Jadi diketahui bahwa perintah di sini bukan perintah wajib. Perintah sholat di sini perintah sholat sunnah, yaitu
sholat hari raya. Karena sebelumnya disebutkan perintah itu adalah sunnah, sholatnya adalah sholat hari raya, maka perintah setelahnya yang disebutkan langsung setelahnya yaitu perintah untuk menyembelih, berarti perintahnya ini juga hukumnya sunnah. Makanya beliau mengatakan di sini wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Al udhiyah, menyembelih itu, ya, menyembelih di 4 hari tadi hukumnya adalah sunnah. Berarti tidak wajib. Tapi sunnahnya muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kita sangat dianjurkan untuk melakukannya. Berbalik juga pahala yang akan didapatkan juga tidak sama dengan sunnah-sunnah lain. Makanya disebut namanya sunnah muakkadah. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i seperti ini hukumnya. Begitu juga dalam mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad. 3 mazhab ini mengatakan bahwa kurban itu, ibadah kurban itu hukumnya sunnah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan ibadah kurban ini hukumnya wajib atas yang mampu untuk berkurban. Jadi ada perbedaan pendapat di sini. Imam Syafi'i dan Imam Malik, begitu juga Imam Ahmad mengatakan hukumnya sunnah. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib. Ada perbedaan pendapat. Ya, mereka dalam memahami hadis, dalam memahami ayat ada perbedaan pendapat di situ, sehingga ketika menyebutkan satu hukum juga terjadi perbedaan pendapat. Ini wajar-wajar saja di kalangan mereka, para ulama mujtahid, karena mereka memang berhak untuk berfatwa karena ilmu mereka sudah sampai. Berbeda dengan kita. Kita kalau karena ilmu kita belum sampai ke sana, ya kita nggak mampu kita untuk berfatwa. Jadi nggak bisa kita ditanya apa pendapatmu. Kita hanya bisa mengikut pendapat mereka. Kita nggak bisa berfatwa sendiri. Imam Syafi'i mengatakan sunnah, Imam Abu Hanifah mengatakan wajib, saya mengatakan hukumnya mubah. Siapa saya? Ini kalau saya sama seperti mereka, berhak mengatakan itu. Tapi kalau nggak sama seperti mereka, ya kita ngikut mereka. Mau ngikut yang hukumnya sunnah atau ngikut hukumnya wajib, silahkan. Boleh, monggo. Nggak mesti harus Imam Syafi'i saja. Kita mau ikut Imam Abu Hanifah juga boleh, karena mereka berhak untuk diikuti. Kalau kita tidak berhak untuk berpendapat dalam agama, berfatwa nggak bisa kita. Karena kenapa? Ilmu kita belum nyampe seperti mereka. Ada syarat-syaratnya itu, Pak. Untuk boleh berfatwa seperti mereka ada syarat-syaratnya yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Nah, al-udhiyah ini dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah, tetapi juga mereka mengatakan alal kifayah. Kesunahannya ini alal kifayah. Apa maksudnya? Kita biasa mendengar fardu kifayah. Tapi dalam ibadah kurban ini disebutkan sunnah kifayah. Pendekatannya mirip dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu apa? Fardu artinya wajib. Kifayah artinya kewajibannya itu dibebankan atas satu kaum, atas banyak orang. Jika salah satu di antara mereka ada yang melaksanakannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Misalnya, contohnya mengurus jenazah seorang muslim. Ada orang muslim meninggal di sini. Walaupun meninggalnya karena kejahatan, begal, tapi dia muslim, ketahuan, ya, ketangkap, dipukulin sama warga sampai meninggal misalnya. Itu muslim dia enggak? Muslim dia.
Ya, walaupun meninggalnya karena itu, wajib nggak dia diurus jenazahnya secara muslim? Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, wajib nggak? Nggak boleh kemudian dibuang begitu aja, dibakar jasadnya gitu, nggak boleh. Haram, berdoa. Kalau itu dilakukan, dibuang jasadnya ke sungai, dibuang jasadnya ke laut, atau dibakar jasadnya, itu semua orang, ya, yang ada di daerah itu semuanya berdosa. Kenapa? Karena tidak menjalankan fardu kifayah. Tapi kalau ada yang mengurusnya, walaupun cuma satu orang, yang lain gak ada yang mau. Satu orang dia berkorban, biarlah saya yang ngurus, ya. Maka semua orang di daerah itu tidak berdosa. Tapi yang dapat pahala siapa, Pak? Yang ngurus saja yang dapat pahala. Yang gak ngurus ya gak dapat pahala. Cuman mereka tidak berdosa, gugur kewajiban. Nah, kesunahan alal kifayah juga begitu. Ya, kesunahan alal kifayah. Tetapi bedanya kalau sana tadi hukumnya wajib, sini hukumnya sunnah. Sunnah kalau ditinggalkan tidak berdosa. Nah, sunnah kifayah ini likulli muslimin, ya, balighin aqilin hurrin, kepada setiap muslim baligh, berakal dan dia merdeka. Nah, kesunahannya alal kifayah likulli ahli baitin, pada setiap rumah, di setiap rumah, artinya dalam setiap keluarga. Saya kan yang hidup dalam satu rumah itu kan satu keluarga, Pak. Walaupun ada juga terkadang satu rumah banyak keluarga kan, ada juga begitu. Tapi umumnya kan biasanya satu rumah satu keluarga. Nah, ini dalam satu keluarga ini, keluarga itu terdiri dari suami, istri dan anak kan itu. Ya. Nah, ini dalam satu keluarga ini setiap masing-masing rumah, setiap pintu rumah warga itu, mereka yang muslim, yang baligh, berakal, mampu untuk berkurban, mereka itu dapat kesunahan. Mereka itu dituntut untuk menjalankan kesunahan ini. Setiap rumah. Jadi masing-masing setiap rumah itu minimal ada satu yang berkurban. Kalau ada satu yang berkurban, maka kesunahan atas yang lainnya gugur. Ya. Jadi nggak mesti harus setiap orang, misalnya dalam rumah tangga itu ada berapa orang? Ada suami, ada istri, ada anaknya 2 misalnya. 4 orang, oh berarti kurbannya harus 4. Nggak mesti. Tapi kalau mau setiap orang dari mereka berkurban, nah itu lebih baik. Tapi kalau mereka ada satu saja yang berkurban, udah nggak diminta lagi. Nah, jadi misal ini mestinya panitia kurban ini nggak hanya sekedar nungguin, Pak, jemput, didatangi setiap rumah yang kita tahu kalau rumah ini mampu ini kurban ini kan, Pak, Bapak mampu berkurban, disunnahkan. Ini walaupun hukumnya sunnah, ya, tapi kami menginginkan kebaikan untuk keluarga ini. Minimal ada satu dari keluarga ini yang berkurban. Jadi kalau satu komplek ini semuanya adalah orang-orang yang mampu untuk berkurban, mestinya setiap rumah minimal satu kurban. Setiap rumah minimal satu kurban. Kalau itu terlaksana, Pak, berapa kurban di masjid ini, Pak? Kira-kira ada berapa rumah ini, Pak? Iya. Anak sendiri berkurban, tapi tidak serumah dengan itu kan beda. Udah. Nah, ini yang maksudnya satu keluarga tadi, yang satu rumah tadi, itu bagi keluarga orang-orang anak yang wajib dinafkahi. Kita selaku kepala rumah tangga, kita selaku ayah, selaku suami, ada kan kewajiban yang kita wajib nafkahi. Siapa itu? Istri dan anak yang belum balik. Kalau anak sudah balik, itu sudah tidak lagi dalam tanggungan kita, nggak wajib nafkah. Kita kalau kita nggak kasih nafkah mereka, kita nggak berdosa. Nah, walaupun mereka belum berkeluarga,
walaupun dia belum bekerja, tapi secara hukum mereka sudah tidak lagi wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Nah ini anak, kita punya anak nih, belum nikah, tapi dia udah punya kerjaan, atau bahkan dia udah nggak tinggal lagi serumah dengan kita, dia punya pekerjaan, dia ngekos ya di sana, dia mau kurban sendiri, nah itu disunahkan baginya. Kesunahannya tidak atas keluarga, dia ibaratnya sudah keluar dari keluarga karena sudah tidak lagi wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Jadi kesunahan itu tertuju pada dirinya. Maka orang yang sendiri, orang yang tidak punya kewajiban nafkah, apakah dia sudah berkeluarga, kemudian cerai dan gak punya anak, gak ada tanggungan nafkah kan? Atau dia belum menikah tapi dia sudah punya pekerjaan, dia mampu untuk berkurban dan gak ada yang wajib dia nafkahi, ini kesunahannya ini tidak lagi alal kifayah namanya, ta'ayyan, tertentu pada dirinya karena gak ada orang lain selain dia. Kalau tadi keluarga yang punya nafkah, ini kalau misalnya suami berkurban sudah gugur kesunahan atas keluarga itu, atau istrinya yang berkurban, istrinya punya tabungan, dia udahlah Pak, saya aja yang berkurban, gitu kan? Nah, ada uang tabungan saya yang cukup untuk kurban kita, bisa, ya. Atau anaknya yang belum balik tapi punya harta dia, ya, punya harta dia, ada banyak dikasih orang dia Pak kan, punya harta dia. Nah itu harta anak ya, punya anak, milik anak. Nah itu dia mau berkurban. Nah ini bisa gugur kesunahan atas keluarga itu. Tetapi yang dapat pahala siapa? Al-fa'il. Yang dapat pahala ya yang berkurban. Kalau suami yang berkurban, ya suami yang dapat pahala. Kalau istri yang berkurban, ya istri yang dapat pahala. Ya, kalau anak yang berkurban, ya anak yang dapat pahala. Kecuali jika yang berkurban itu kemudian mendoakan, menghadiahkan pahala dari amal baiknya itu untuk keluarganya. Jadi seorang suami ketika berkurban dia berdoa, ya Allah terimalah kurban ini, hadza minka wa ilaika. Ini kurban ini nikmat darimu dan aku lakukan kurban ini untuk mengharap ridhamu. Fataqabbal, maka terimalah kurbanku ini ya Allah, dan hadiahkanlah pahalanya untuk istriku dan anak-anak. Nah ini menghadiahkan pahala amal baik itu apa hukumnya? Boleh, walaupun mereka masih hidup kan, nggak mesti harus kepada yang meninggal. Yang masih hidup juga kita hadiahkan pahala kita untuk yang hidup bisa, ya, sampai doa penghadiahan pahala tersebut. Ibaratnya kita punya uang ini, kita mau kasih, kita mau bagikan, bisa nggak? Bisa. Amal ibadah kita juga begitu. Amal ibadah, bedanya kita nggak ngelihat aja. Amal ibadah kita yang kita lakukan kemudian kita berdoa. Kita habis baca Al-Quran, kita berdoa, ya Allah hadiahkanlah pahala bacaanku ini kepada si fulan. Dengan berkat pahala bacaan Al-Quran ini ya Allah sembuhkanlah si fulan. Bisa nggak? Bisa. Itu namanya menghadiahkan pahala. Karena baca Al-Quran itu adalah amal soleh. Begitu juga kurban adalah amal soleh. Maka bisa dihadiahkan pahalanya. Jadi nggak mesti harus rebutan Pak. Pokoknya tahun ini saya, anaknya bilang saya, istrinya bilang saya, gitu kan, rebutan. Yang mau berkurban cuma satu, cuma ya rebutan mereka, saya, misalnya gitu kan. Nah, nggak mesti harus rebutan, satu aja berkurban terserah siapa, tetapi kemudian dia hadiahkan pahala kurbannya, ya semuanya jadi dapat. Yang berkurban dapat, yang nggak berkurban juga dapat penghadiahan pahala. Jelas ini Pak. Nah kurban ini kita tahu bersama bahwa kurban ini secara ijma' para ulama
hanya bisa dilaksanakan dengan 3 jenis binatang ternak tadi. Al-ibil, unta, kemudian al-baqar, sapi, masuk juga dalam semua jenis sapi, ya. Semua jenis sapi juga masuk padanya kerbau. Jadi kalau kurbannya pakai kerbau bisa sah. Kemudian kambing, ya, semua jenis kambing masuk padanya juga domba, biri-biri, ya. Nah ini masuk padanya biri-biri. Ini semuanya sah untuk dijadikan sebagai hewan-hewan kurban. Adapun selainnya, ayam misalnya, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Karena sudah ijma' para ulama. Walaupun ada nukilan pendapat, ada yang mengatakan menukil pendapat dari Ibnu Abbas. Sebagian para ulama ada yang mengatakan itu dalam kitabnya. Tetapi karena ini kita ketahui bahwa ada ijma' para ulama, sepakat para ulama, maka nukilan-nukilan pendapat-pendapat di luar itu tidak lagi bisa diamalkan. Ada pendapat mengatakan begitu, Pak. Orang yang nggak mampu untuk berkurban dengan kambing misalnya, nggak mampu dia, nggak ada hartanya, biar dia bisa dapat pahala kurban juga, dia menyembelih ayam. Kurbannya pakai ayam. Ada pendapat mengatakan demikian. Tapi karena sudah ada ijma para ulama, maka pendapat itu tidak bisa diamalkan. Ya kalau kita punya kemampuan kita lakukan, kalau kita tidak punya kemampuan kita berdoa, mudah-mudahan kita bisa diberi kemampuan nanti tahun depan, ya, untuk bisa berkurban. Karena semua apa yang ada padanya, bahkan bulu-bulu yang ada di tubuh hewan tersebut, begitu juga kotoran yang ada dalam perutnya, bahkan itu semuanya akan berubah jadi kebaikan bagi orang yang berkurban. Itu betapa besar ibadah kurban. Ini tidak ada pada sembelihan lainnya. Kalau kita misalnya menyembelih 100 ekor kambing dibagi-bagikan kepada fakir miskin dengan ibadah kurban, itu masih lebih besar pahala ibadah kurban. Jadi ada orang yang bertanya, Pak, saya belum akikah, Ustaz, tapi saya ingin berkurban. Mana yang saya dulukan? Gimana jawabannya, Pak? Ya dua-dualah, kurban juga, akikah juga. Gak sanggup saya. Sanggupnya cuma satu. Ya, kalau nggak kurban, akikah. Kalau nggak akikah, kurban. Mana yang didulukan? Nah, ini banyak pertanyaan begini. Ya, gimana jawabannya? Ya. Akikah apa hukumnya? Sunnah. Kurban apa hukumnya? Sunnah. Dua-duanya sunnah. Berarti kalaupun seandainya nggak dilakukan dua-duanya, berdosa nggak dia? Nggak berdosa, ya kan? Kalau dia nggak akikah, berdosa nggak? Enggak, karena akikah hukumnya sunnah. Kalau dia nggak berkurban, berdosa nggak? Enggak juga, karena hukumnya juga sunnah. Ya, dua-duanya adalah ibadah sunnah. Tetapi coba kita lihat, kalau kurban itu bisa nggak dilakukan setiap hari, setiap bulan, kapan aja, bisa nggak? Nggak bisa. Cuman bisanya setahun sekali kan? Nah, kalau akikah bisa nggak dilakukan kapan aja? Bisa nggak? Bisa. Berarti kalau begitu, sebaiknya kita lakukan yang nggak bisa kita lakukan setiap hari. Kurban duluan, karena kurban nggak setiap hari bisa. Kurban kita, mudah-mudahan bulan depan kita bisa akikah, akikah kita, atau bulan setelahnya bisa kita akikah kita. Tapi kalau kita akikah sekarang, kemudian tahun depan kita nggak bisa kurban, nggak dapat kurban kita kan? Jadi kurban ini waktunya terbatas, sementara akikah waktunya lapang. Jadi kita dahulukan dulu yang terbatas ini
Kemudian kita ya tetap berusaha, mudah-mudahan bisa akikah, karena akikah itu bisa dilakukan kapan saja. Ya, kalau ditanya mana sebaiknya, begitulah jawabannya. Tapi kalau ditanya mana lebih baik lagi, ya dua-duanya langsung. Itu tentunya lebih baik. Kemudian orang bisa beribadah kurban ini kalau dia adalah al-ibil, unta, atau dia adalah al-baqar, sapi. Ini bisa orang beribadah kurban sapi itu gak mesti satu orang satu sapi. Bisa yastarik ma'a ba'dih, bisa urunan, ya, bisa patungan, kumpul kita. Gak kuat kita beli satu orang satu sapi. Tapi kalau kita bisa satu orang satu sapi, maka itu lebih baik. Satu orang satu unta lebih baik. Satu orang satu sapi itu lebih baik. Tapi kalau nggak mampu, bolehkah kita urunan? Bolehkah kita patungan? Boleh. Maksimalnya berapa orang? Maksimal 7 orang. Kalau misalnya kita ini buka patungan sapi ini, yang terkumpul cuma 5 orang, kurang 2 orang, boleh nggak? Boleh. 1 orang aja boleh, apalagi 5 kan gitu. Yang penting jangan lewat dari itu 7, maksimal 7. Kalau cuma misalnya ini udah ditunggu-tunggu ini, yang lain nggak ada yang daftar ini bahkan, cuma 5 orang, 2 orang lagi belum datang, nggak ada yang daftar. Ya udah kita sepakatin aja yang 5 ini kita nambahin. Bisa nggak nambah? Berapa mampunya? Ya, oh saya mampu 1 juta. Oh, ya udah saya mampu 2 juta. Ya udah. Pokoknya bisa terbeli satu sapi, atau dicari sapi yang beratnya nggak terlalu besar, ya, yang cukup untuk 5 orang itu. Nah, bisa saja. Nggak mesti harus sampai 7 gitu maksudnya. Karena sebagian orang beranggapan harus 7. Enggak. 7 itu maksimalnya. Kurang dari 7 boleh. Ya, 1 orang juga boleh. Tapi kalau kambing tidak boleh urunan lebih dari 1, nggak bisa. Kambing itu cuma bisa untuk satu orang saja. Nah, yang terjadi kan, terkadang terjadi Pak. Misalnya ini terkadang terjadi ini di sekolah. Ini guru-gurunya mau mengajarkan anak-anak muridnya ini untuk berkurban. Jadi satu kelas itu patungan untuk beli 1 ekor kambing. Satu kelas berapa isinya? Ada 25 orang. 25 orang beli 1 ekor kambing. Mungkin satu orangnya itu ya 200.000 mereka, atau 150.000, ya. Nah, kan nggak besar patungannya Pak kan? 100.000, 200.000 satu orang, nggak besar patungannya, ya. Mungkin mereka challenge ini dari mulai awal tahun, ya. Dalam 1 tahun mereka terkumpul masing-masing 200.000, ya. Totalnya ada berapa? 5 juta. Bisa beli kambing yang agak besar, kan itu kan? Nah, dibelikan kambing, tapi kambing ini untuk berapa orang nih? 25 orang. Bisa nggak itu kurban? Kalau mereka sembelih itu, mereka bagi-bagikan kepada fakir miskin, itu jatuhnya sembelihan biasa. Dapat pahala mereka, tetapi bukan pahala ibadah kurban yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu perbuatan baik. Sedekah namanya. Tetapi beda sedekah biasa dengan sedekah kurban. Pahalanya berbeda. Tidak sah jadi kurban. Terus gimana? Ini Pak, kami punya majelis taklim. Berapa orang? Ada 50 orang. Kami urunan patungan beli 1 ekor sapi.
kami mau jadikan ini sebagai kurban. Bisa nggak nih? Hah? Sapi tadi maksimal berapa orang? 7 orang. Ini mereka 50 orang. Ya, sebagian majelis taklim ada yang begitu. Ya, urunan mereka untuk beli sapi. Nah, sekolah juga ada sebagian begitu. Urunan mereka anak-anaknya untuk beli kambing. Ini gimana? Kita katakan bahwa tidak sah itu dijadikan sebagai hewan kurban. Jatuhnya sembelihan biasa. Kalau kita dikasih hewan itu ya kita terima aja. Ya, bukan haram, itu tidak haram. Tetapi perkara itu kurban atau tidak kurban, kita katakan itu bukan kurban. Jadi caranya biar jadi hewan kurban ini gimana caranya? Kalau tadi kambing berapa Pak? Cuma satu orang. Berarti mereka yang 25 orang ini dalam satu kelas, mereka yang patungan beli kambing, biar itu sah jadi hewan kurban, mereka semuanya sepakat ini untuk memberikan kambing yang mereka beli dengan uang mereka diberikan ke satu orang. Ya, misalnya ke ketua kelasnya, misalnya, contoh saja, mereka sepakat, ya, kami ridho, kami ikhlas, ini kambing yang kami beli dengan uang kami ini, kami berikan kepada si fulan. Ya, nah si fulan ini yang dipasrahin tadi, yang diberikan kambing itu kepada dia yang berkurban. Jadi kurban kambing itu atas nama siapa? Satu orang, bukan untuk satu kelas. Kalau dikurbankan atas nama satu orang ini yang berkurban, berarti sah dia jadi hewan kurban. Enak banget dia, dapat pahala. Itu tadi, habis dia kurban, dia berdoa menghadiahkan pahala untuk semua orang yang ikut serta membantu dia untuk membeli hewan kurban ini. Untuk teman-temannya semua dalam satu kelas itu dia hadiahkan pahala. Jadi semuanya dapat kebagian pahala dan kurbannya juga sah hukumnya. Begitu juga kalau majelis taklim tadi beli 1 ekor sapi, mereka semua sepakat untuk menghadiahkan sapi ini ke 7 orang misalnya. Ya, nah 7 orang inilah yang berkurban. Kan udah milik dia juga kan. Diserahkan kepada dia, diberikan kepada dia, artinya jadi milik dia. Nah, dia itu yang diberikan sapi tadi, nah dia berkurban atas nama dia jadikan itu hewan kurban, kemudian disembelihnya. Nah, jadi kemudian setelah itu dia hadiahkan pahala kurban. Jelas itu? Silakan. Assalamualaikum. Tadi saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya bila dalam satu keluarga atau satu rumah sudah ada yang berkorban, tapi sudah terjawab tadi ya, yang jadi pahalanya sunahnya pun gugur. Pertanyaan yang kedua, apakah orang yang berkorban wajib mendapatkan daging hewan kurbannya? Pembagian hewan kurban ini ada 2, ada kurban sunnah, ada kurban yang wajib. Ya, kurban sunnah dan kurban wajib. Kurban sunnah ini orang yang meniatkan kurban ini adalah sebagai hewan kurban sunnahnya. Kalau kurban yang wajib ini seperti nazar. Saya nazarkan hewan ini sebagai hewan kurban saya, misalnya. Maka itu jatuhnya kurban yang wajib. Bahkan para ulama juga mengatakan, jika orang mengatakan ini adalah hewan kurban saya, maka kata-kata kurban itu dia mengatakan begitu saja, ini kurban saya. Kalau dia tanyakan, dia bawa kambing apa itu Pak? Ini kurban saya, katanya gitu kan. Atau dia bawa sapi gitu kan, sapi mau dibawa ke mana? Ini mau saya bawa sana, ini kurban saya. Ketika dia mengatakan itu kurban saya, itu jatuhnya apa? Jatuhnya seperti hukum nazar, artinya itu kurban wajib jatuhnya Pak. Biar gak jatuhnya kurban wajib, karena memang niatnya bukan niat kurban wajib, dia katakan ini kurban sunnah saya. Dan nanti kalau kita bawa kambing mau dijadikan kurban, kalau ditanya gitu Pak, ya ini kurban sunnah saya. Jangan kurban saja. Kalau kurban saja itu jatuhnya apa? Jatuhnya wajib. Seperti hukum
seperti hukum nazar. Seperti dia bernazar, ini saya jadikan sebagai hewan kurban. Artinya dia bersumpah bernazar. Biar tidak jatuhnya wajib, dia katakan ini kurban sunnah saya. Apa yang bedanya antara kurban sunnah dengan kurban wajib? Kalau kurban sunnah dia boleh memakan dari daging itu. Tapi kalau kurbannya wajib, dia nggak boleh memakan dari daging hewan kurbannya walaupun cuma sedikit. Tidak hanya dia, orang-orang yang wajib dia nafkahi dalam satu keluarga tadi, semua keluarganya yang wajib dia nafkahi juga nggak boleh makan hewan kurban itu. Istrinya nggak boleh makannya, anaknya nggak boleh makannya, karena itu kurban wajib. Jadi kurban wajib itu semuanya harus diberikan kepada fakir miskin, dibagikan. Dia nggak boleh makan sedikit pun, walaupun hanya satu suap. Tapi kalau kurban sunnah, disunnahkan kita untuk memakan dari hewan kurban yang kita sembelih, tabarrukan, untuk mengambil berkahnya. Karena Rasulullah melakukan itu. Rasulullah, hewan kurbannya ada sebagiannya yang diambil oleh Rasulullah untuk dimakannya. Jadi kalaupun itu sunnahnya, kalaupun dia kasih semua nggak masalah, ya. Tapi sunnahnya ada yang dia makan. Kenapa? Karena daging kurban itu ada berkahnya. Jadi biar kita juga dapat kebagian berkahnya walaupun sedikit. Nah, sunnahnya itu apa? Yang paling bagus dia cuma ambil sedikit saja, kemudian sisanya dia berikan. Sedikit saja dia ambil, ya, diambil hatinya, karena Rasulullah yang diambil adalah hatinya. Ya, sekedar itu aja. Jadi semua dagingnya diberikan, ya. Itu yang paling baik. Tapi kalau dia mau ambil juga dagingnya, karena ya keluarganya juga pengen makan gitu kan, anak-anaknya pengen makan, dia boleh mengambilnya, disunnahkan. Ini sunnah ya, disunnahkan tidak lebih dari sepertiganya. Disunnahkan tidak lebih dari sepertiganya. Kalau dia mau ambil lebih dari sepertiga juga boleh, nggak masalah. Artinya dia tidak berdosa. Tapi sebaiknya tidak lebih dari sepertiga. Nah, sepertiganya lagi diberikan kepada fakir miskin, sepertiganya lagi dia hadiahkan untuk orang-orang yang kaya, dihadiahkan, ya, yang bukan fakir miskin. Nah, tetapi para ulama juga mengatakan mesti harus ada dibagikan kepada fakir miskin. Kalau misalnya semuanya dimakan dia, itu nggak ada yang dibagikan. Sah nggak kurbannya? Sah kurbannya, tetapi dia berdosa karena nggak ada fakir miskin yang dia beri. Atau semuanya dihadiahkan untuk teman-temannya, satu komplek ini komplek orang kaya semua Pak, diberikan kepada teman-temannya semua. Memang dibagikan, tetapi bukan kepada fakir miskin. Namanya hadiah kan itu. Kalau diberikan kepada orang-orang kaya namanya hadiah. Gak ada yang diberikan kepada fakir miskin. Ini juga jatuh hukumnya haram, walaupun perkara ibadah itu adalah hukumnya sunnah. Jadi harus ada yang dibagikan kepada fakir miskin. Kalau kita mau bagi rata, sepertiga untuk dia, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga dihadiahkan untuk orang-orang yang ya, silakan. Nah, kalau tadi yang berkorban, nah sekarang untuk yang menerima daging kurban itu hukumnya apa kalau menjual belikan? Iya, orang yang berkurban, selaku dia yang berkurban, dia tidak boleh menjual apapun dari kurbannya, apakah dagingnya atau bahkan kulitnya atau bahkan kepalanya. Bahkan untuk gaji orang yang menyembelih itu pun nggak boleh dari hewan kurban itu. Itu sama saja dengan jual beli gitu kan. Jadi upahnya itu dari uang lain, uang pribadinya misalnya gitu kan, bukan dari hasil kurbannya. Tapi kita selaku yang diberi itu, yang diberi kurban itu, kita kan diberi sudah jadi hak milik kita. Kebanyakan ini dikasih kita kan, banyak ini yang ngasih kita kurban.
ya itu boleh nggak kita jual? Boleh-boleh saja. Itu karena sudah menjadi hak milik kita. Kita mau makan, kita mau kasih, kita mau jual, nah itu silakan saja karena kita sudah diberi. Jadi kadang kan permasalahannya Pak, kulit itu ya nggak ada yang mau ngolahnya itu kan karena ngolahnya itu butuh proses yang panjang. Akhirnya gimana nih? Ya dijual aja lah biar dapat uang dan gitu. Nah ini gimana nih? Nggak boleh dijual. Gimana caranya? Kasih dulu ke orang. Ya, kasih dulu. Nah ini bagian kamu nih. Nah kemudian dia yang jual. Karena sudah menjadi miliknya. Bukan langsung dijual sebelum dibagi. Paham kan? Ini panitia ini ya nggak bisa kemudian panitia itu kan wakil. Dia yang diamanahi. Jadi dia nggak boleh langsung dijual. Dibagi aja dulu ke orang siapa, kemudian dia menjual, ya uangnya kemudian mereka nikmati bersama, nggak masalah kan? Nah, sama-sama ritualnya. Intinya tidak menjual hasil kurban langsung, tetapi dijual setelah dibagikan. Jelas Pak? Baik, ada yang ditanyakan lagi? Nah, ini karena waktu tidak cukup ya. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Ya, masih ada satu waktu lagi sebelum kita masuk kepada hari raya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mari kita tutup seperti biasa. Kita ucapkan tahlil dan salawat kepada Nabi. La ilaha